Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati dalam mata kuliah Analisa Proyek Sistem Informasi. Dan di dalam video kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang ketiga, di mana pertemuan yang ketiga ini yang akan kita bahas adalah mengenai metodologi pengembangan dari sebuah sistem informasi. Nah, sekarang kita coba lihat dulu yang pertama, yaitu mengenai pengembangan sistem. Apa itu yang dimaksud dengan pengembangan sebuah sistem? Dikatakan merupakan aktivitas untuk menghasilkan sebuah sistem informasi yang berbasis komputer, yang berarti di sini berarti sudah terkomputerisasi. Nah, ini untuk apa? Yaitu adalah untuk menyelesaikan persoalan. Jadi ada masalah di sana, ada problem di sana, maka harus dilakukan sebuah pengembangan sistem. Atau dengan alasan yang kedua, yaitu adalah untuk memanfaatkan kesempatan yang timbul. Jadi yang pertama untuk menyelesaikan persoalan, sedangkan yang kedua adalah untuk memanfaatkan kesempatan. Maka diperlukan sebuah pengembangan terhadap sistem. Nah, kemudian ternyata di dalam melakukan pengembangan ataupun pembangunan sebuah sistem, itu ternyata akan ada di dalam satu titik di mana sistem tersebut bisa kita katakan gagal gitu ya. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena apa? Karena seorang analis sistem itu memang berhasil membuat suatu sistem yang baru. Tetapi apa sistem tersebut yang pertama ternyata tidak mendukung tujuan organisasi. Jadi buat apa kita membuat sistem kalau tujuan dari organisasi tidak tercapai gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah proses bisnis saat ini? Jadi kalau kita membangun sebuah sistem, dia harus mendukung adanya proses bisnis yang ada gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sistem informasi lainnya itu menjadi bernilai. Jadi di sini diartikan bahwa semua sistem yang ada itu harus saling berhubungan satu dengan yang lain, harus saling melengkapi gitu ya. Jadi sebuah sistem informasi itu tidak berdiri sendiri gitu ya, harus berkesinambungan, harus menjadi satu kesatuan. Nah, kalau ketiga hal tersebut ini terjadi, maka boleh kita katakan bahwa sistem tersebut mengalami sebuah kegagalan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menghindari hal tersebut gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama yaitu adalah sistem analisis. Jadi di dalam tahap sistem analisis ini, kita akan mencari tahu dengan jelas tentang gambaran bagaimana sistem tersebut bekerja, gitu ya. Jadi pertama kali yang perlu kita ketahui adalah masalah-masalah apa saja yang ada dalam sistem tersebut, gitu ya. Kemudian kelemahannya apa, kekurangannya apa, cara kerjanya seperti apa, sehingga di dalam sistem analisis ini kita mengetahui dengan pasti apa yang menjadi permasalahannya, gitu ya. Nah, setelah sistem analisis ini selesai, maka kita akan lanjutkan ke dalam tahap sistem development, gitu. Jadi di dalam sistem development ini kita akan melakukan pengembangan terhadap sistem informasi yang ada. Jadi yang lama itu sudah tidak sesuai, maka kita harus kembangkan gitu ya. Jadi dengan latar belakang masalah-masalah yang dihadapi gitu ya dan sebagainya, maka kita akan merancang, mendevelop gitu ya sistem yang baru seperti itu. Kemudian bagaimana prosesnya? Ini dia. Jadi prosesnya itu diawali dengan analisa, kemudian dilanjutkan dengan desain, lalu implementasi, dan yang terakhir adalah maintenance gitu ya. Nah, coba kita lihat satu persatu dari tahapan-tahapan tersebut. Tahap yang pertama yaitu adalah perencanaan atau sering kita disebut dengan planning gitu ya. Jadi perencanaan ini adalah satu tahap yang pertama kali kita lakukan. Ya. Jadi di dalam planning ini, yang pertama kali kita lakukan itu adalah lakukan identifikasi dan juga seleksi terhadap proyek. Di sini kita mengidentifikasi dengan jelas gitu ya, semua yang berhubungan
di dalam proyek tersebut, kemudian kita lakukan seleksi apakah memang layak atau tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lakukan inisiasi. Jadi inisiasi ini kita melihat gambaran secara global gitu ya terhadap proyek yang akan kita laksanakan. Nah, setelah gambarannya jelas, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan perencanaannya. Jadi detailnya kita buat di dalam perencanaan, gitu ya. Kemudian tahap yang kedua yaitu adalah analisa, gitu ya. Jadi di dalam tahap analisa ini kita akan melakukan analisa yang lebih detail lagi, gitu ya. Kemudian kita akan menyusun studi kelayakan. Nah, di dalam penyusunan studi kelayakan ini ada 6 dimensi yang akan kita ukur, gitu ya. Dan hasil akhirnya nanti akan menyatakan apakah memang layak ataukah tidak, gitu ya. Nah, yang pertama yaitu adalah kelayakan teknis. Nah, kelayakan teknis ini apa maksudnya? Maksudnya adalah apakah layak, gitu ya, secara ketersediaan baik itu hardware, software, kemudian sumber daya manusianya, gitu ya, kira-kira layak nggak, memadai ataukah tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, pengembalian ekonomis. Jadi di sini melihat apakah ada manfaatnya, bagaimana penggunaannya, kemudian ada untungnya enggak dari pengembangan yang kita lakukan. Jadi di sini pengembalian ekonomis ini bisa kita ukur dengan nilai satuan uang, gitu ya, akan berhubungan dengan keuntungan perusahaan seberapa besar. Kemudian yang ketiga, pengembalian non-ekonomis. Kalau ini tadi yang kedua ini bisa diukur dengan satuan mata uang. Nah, kalau yang ketiga ini sebaliknya, ini nggak bisa kita ukur dengan satuan mata uang. Nah, ini kita lebih melihat kepada manfaatnya, penggunaannya, bagaimana potensinya, gitu ya, bagaimana ketersediaannya, bagaimana keakuratannya, apakah akan memberikan citra yang baik buat perusahaan dan sebagainya ataukah tidak, gitu ya. Nah, dampaknya seperti apa? Kemudian yang keempat, hukum dan etika. Di sini akan kita lakukan analisa apakah sistem yang kita buat itu akan beroperasi dengan batasan hukum dan etika dan juga kultur dari perusahaan, gitu ya. Apakah melanggar hukum ataukah tidak, gitu ya. Apakah bisa dinyatakan layak secara hukum dan etika. Nah, ini yang perlu dicari tahu. Kemudian dimensi yang selanjutnya yaitu operasional. Nah, di sini analisa yang dilakukan yaitu kita menganalisa sistem yang akan kita implementasikan, gitu ya. Jadi bagaimanakah nanti sistem tersebut kita lihat bagaimana tempatnya, lingkungannya, SDM-nya, dan sebagainya. Apakah saat sistem tersebut kita implementasikan untuk bisa kita operasikan dalam sehari-harinya, gitu ya, apakah memberikan dukungan ataukah tidak, gitu. Jadi kita harus pastikan di sini semua hal itu mendukung untuk kegiatan operasionalnya. Kemudian yang keenam yaitu adalah jadwal nih dia. Jadi kita melihat ketersediaan waktu. Apakah memang waktunya ini layak atau tidak, gitu ya. Jadi jangan sampai membuat jadwal jadi ketersediaan waktu ini tidak cukup, gitu ya. Jadi nanti akan berakibat kegagalan dari sebuah proyek itu sendiri. Nah, itulah dimensi-dimensi yang harus kita ukur sehingga nanti akan kita lihat nih kira-kira layak atau tidak, gitu ya, hasil dari analisa tersebut. Kemudian tahap selanjutnya setelah analisa tadi dinyatakan layak, gitu ya, maka akan lanjut ke dalam tahap yang ketiga, yaitu adalah desain. Nah, di sini di dalam desain ini kita akan melakukan ya desain, gitu ya. Jadi kita akan ubah ke dalam spesifikasi sistem baik itu secara fisikal maupun logikalnya, gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu adalah logical design. Jadi di dalam logical design ini kita akan membuat, gitu ya, deskripsi fungsional,
kemudian deskripsi secara detail, apa inputnya, kemudian apa nanti hasilnya gitu ya, outputnya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya desain secara fisik gitu ya. Jadi di sini kita akan mengubah dari spesifikasi secara logika tadi ke dalam detail teknologi gitu. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana spesifikasi dari programnya, filenya, networknya, sistem software dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama merancang dan mengintegrasikan dari networknya. Kemudian merancang arsitektur aplikasi, lalu kita desain user interface-nya, sistem interface-nya, database, kemudian prototype, gitu ya, dan kemudian kita lakukan integrasi terhadap kendali sistem. Nah, itu dia. Kemudian tahap selanjutnya setelah selesai desain, maka kita lakukan implementasi, gitu ya. Jadi implementasi ini ya kita implementasikan. Nah, apa yang perlu kita lakukan di dalam tahap implementasi ini? Ada coding selesai, kemudian kita lanjut ke dalam tes, gitu ya. Lakukan tes sampai benar-benar bebas dari kesalahan, baru tahap terakhir kita bisa lakukan instalasi. Gitu ya. Nah, apa outputnya? Nih, outputnya berupa source code ataupun juga prosedur dari pelatihan untuk melakukan pelatihan terhadap pihak-pihak yang berhubungan di dalamnya, gitu ya, sehingga sampai nanti akhirnya itu bisa diimplementasikan, digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari, gitu ya. Nah, kemudian ini tahap selanjutnya ya, bisa digunakan di dalam kegiatan operasional tadi, gitu ya. Jadi kalau memang sudah layak, bebas dari kesalahan dan sebagainya, maka bisa kita gunakan, ya. Jadi di sini kita akan menggunakan sistem tersebut untuk kegiatan secara real gitu ya. Nah, agar sistem ini bisa berjalan dengan maksimal gitu ya, kita harus lakukan yang disebut dengan pemeliharaan gitu. Pemeliharaan ini kita harus lakukan secara rutin. Misalkan apa ya, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, maka hal tersebut bisa kita lakukan gitu ya. Contohnya apa? Penataan ulang terhadap database-nya misalkan ya. Kemudian untuk menghindari kehilangan data, dia lakukan backup data secara rutin, gitu ya. Kemudian lakukan scanning virus dan sebagainya. Tidak sembarangan colok-menyolok, gitu ya. Masukin USB ke sana, ke sini, dan sebagainya, gitu ya. Nah, hal-hal sekecil itu yang bisa kita lakukan, sebaiknya kita lakukan untuk pemeliharaan. Nah, itu dia. Kemudian, bagaimana metodenya? Nih, jadi ada beberapa metode dari pengembangan sistem yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, yang pertama, yaitu yang disebut dengan waterfall. Nah, ini sudah kita kenal sejak tahun 70-an, gitu ya. Jadi di sini dimulai dari tahap analisis, desain, coding, testing, dan juga pemeliharaan. Nah, itu tahapannya. Jadi waterfall itu bisa kita katakan mirip dengan air terjun gitu ya. Jadi kalau air terjun itu kan dari atas ke bawah. Jadi prosesnya itu harus urut dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Setelah selesai yang terakhir, baru balik lagi ke awal dan seterusnya gitu ya. Nah, itu penggambaran dari metode waterfall. Kemudian apa keuntungannya nih? Ternyata dengan metode waterfall itu sangat mudah untuk kita aplikasikan gitu ya. Kemudian juga sudah memberikan template yang di setiap tahapannya, jadi enak dalam mengikutinya. Kemudian bagaimana kelemahannya nih ya? Jadi kelemahannya ternyata itu sering kali terjadi literasi yang tidak langsung gitu ya. Jadi akibat hal tersebut bisa saja terjadi perubahan gitu ya di dalam perjalanan proyek. Kemudian yang kedua,
Pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit, sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Jadi terkadang pelanggan sendiri itu kurang paham tentang apa yang dia butuhkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui, gitu ya. Jadi hasilnya ini akan kelihatan di akhir dari proyek. Kemudian yang keempat, sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang lagi dari awal. Ini dia ya. Jadi tadi yang prosesnya itu harus urut, maka kalau kesalahan tidak segera ditemukan itu bisa jadi berakibat fatal gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian metode yang kedua yang disebut dengan metode prototyping ya. Nah, apa itu metode prototyping? Metode prototyping ini adalah satu metode yang mengizinkan antara pengembang dan juga pelanggan itu untuk berinteraksi secara langsung di dalam pembuatan sistem gitu ya. Jadi pelanggan dan juga pengembang ini duduk bersama untuk membahas tentang sistem yang akan dikerjakan gitu ya. Jadi di sini salah satu hal yang positif gitu ya. Jadi si pengembang ini tahu dengan pasti apa sih yang diinginkan oleh si pelanggannya gitu ya. Kemudian dari sisi lain juga si pelanggan ini ngerti banget gitu ya dari awal proyek tersebut sampai akhir sehingga dia juga sangat memahami sistem yang nantinya akan dia gunakan seperti itu. Nah, ini adalah alurnya gitu ya, dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan pemakai gitu ya. Jadi ini pelanggan dan pengembang nih duduk bersama. Yang pertama mereka akan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan. Kemudian membangun prototipenya ya. Nah, setelah itu akan ditanya nih di sini sesuai nggak gitu ya. Kalau sesuai lanjut nih ke pengkodean. Tetapi kalau nggak balik lagi ke identifikasi kebutuhan pemakai. Nah, kalau sudah oke, berarti langsung masuk ke tahap pengujian sistem. Nih, setelah diuji, akan lakukan evaluasi. Benar nggak? Gitu ya, sesuai nggak? Kalau sesuai berarti ya sudah tahap terakhir menggunakan sistem tersebut. Tetapi kalau nggak sesuai, balik lagi nih, lakukan coding, uji sistem, evaluasi lagi di sini sampai selesai, sampai si pelanggan tadi setuju gitu ya, baru bisa masuk ke dalam tahap penggunaan sistem gitu ya. Nah, itu gambaran dari proses metode prototype. Kemudian apa keunggulannya? Ini jadi keunggulan dari prototipe itu yang pertama ada komunikasi yang baik gitu ya di antara pengembang dan juga pelanggan. Kemudian si pelanggan ini terlibat langsung, terlibat aktif sehingga dia dengan tahu dengan pasti gitu ya apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian waktu pengembangan juga sangat cepat. Lalu implementasi yang mudah karena si pelanggan itu udah ngerti dari awal gitu ya. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya ya mungkin terjadi shortcut gitu ya dalam pengidentifikasian masalah. Kadang ada hal-hal penting yang terlewat gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah pemakai yang kadang terlalu berlebihan gitu ya sehingga ya kebutuhannya tersebut kadang memang sangat sulit untuk dipenuhi gitu ya. Jadi menginginkan satu hal yang perfect, terlalu sempurna seperti itu. Kemudian kemungkinan tidak dihasilkan rancangan yang baik karena dokumentasi yang kurang rinci. Nah, itu dia ya. Jadi shortcut-shortcut yang ada ini juga sangat berpengaruh kepada dokumentasinya gitu ya. Kemudian apa yang cocok menggunakan metode prototype gitu ya. Nah, yang pertama yaitu apabila resikonya tinggi, apabila masalahnya tidak terstruktur, kemudian perubahannya besar gitu ya. Lalu interaksi dengan pemakai yang penting gitu. Lalu yang ketiga perlunya penyelesaian yang cepat, jadi waktunya sangat cepat. Kemudian kalau ada perilaku pemakai yang sulit ditebak.
kemudian sistem yang inovatif. Kemudian jikalau perkiraan dari tahap penggunaan sistem itu hanya singkat ataupun pendek gitu ya, nah itu cocok menggunakan metode prototipe. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu adalah spiral. Gitu. Jadi spiral ini dirancang secara revolusioner. Jadi ada tahapan yang jelas, kemudian juga membuka kesempatan bagi customer untuk boleh berpartisipasi, gitu ya. Kemudian metode ini dikatakan sangat lambat karena apa? Setiap tahapan itu harus mengikut sertakan customer, gitu ya. Nah, kemudian metode spiral ini juga merupakan perbaikan dari waterfall dan prototype. Jadi apa yang menjadi kelemahan dari dua metode sebelumnya itu diperbaiki dalam metode spiral ini. Nah, kemudian di dalam metode spiral ini ada satu proses yang disebut dengan proses iterasi ataupun pengulangan gitu ya. Jadi akan diulang sampai ke level-level yang selanjutnya. Ini dia ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan tahap metode spiral. Dilakukan iterasi gitu ya dari satu tahap ke tahap yang lain, perencanaan, analisis ya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian apa saja tahapannya? Ini dia. Tahapan yang pertama dimulai dari komunikasi pelanggan. Jadi komunikasi pelanggan ini untuk membangun komunikasi antara pelanggan dengan pengembang. Jadi untuk mencari tahu apa sih yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian setelah jelas masalahnya, maka masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu adalah perencanaan. Nah, di sini kita rencanakan tentang SDM-nya, waktunya, biaya, dan lain-lain. Gitu ya. Selesai tahap perencanaan, masuk ke dalam tahap analisis risiko. Jadi di sini kita akan melakukan penafsiran terhadap risiko yang ada di dalam proyek tersebut. Kemudian perekayasaan. Jadi di sini kita akan melakukan pembangunan satu atau lebih representasi dari aplikasi yang ada. Gitu ya. Lalu yang kelima, konstruksi dan peluncuran. Jadi di sini kita akan melakukan konstruksi, kemudian diuji, dipasang, dan dipakai. Gitu ya. Lalu tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi tadi setelah dipakai oleh pelanggan, di sini dilakukan evaluasi. Nah, kita akan melihat feedback dari pelanggan seperti apa, gitu ya. Apakah ada kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Itu kita bisa lihat di dalam tahapan evaluasi pelanggan. Nah, apa saja keunggulannya? Ini dia. Jadi keunggulan dari metode spiral itu yang pertama, bisa disesuaikan agar perangkat lunak tersebut bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Kemudian ini untuk skala besar ya. Kemudian pengembang juga lebih memahami. Lalu yang keempat, penggunaan prototipe. Jadi dengan prototipe ini bisa mengurangi risiko. Kemudian tetap mengikuti langkah-langkah siklus kehidupan dari sebuah sistem gitu ya. Lalu membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul yang berdampak serius itu bisa dihindari ya. Lalu apa kelemahannya nih dia? Jadi memang tidak mudah untuk meyakinkan pelanggan bahwa semuanya baik-baik saja gitu ya dan berada di dalam kontrol dari tim proyek. Lalu yang kedua memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal gitu ya. Jadi manajemen risiko diperlukan di dalam tahap ini. Kemudian yang ketiga butuh waktu yang lama untuk menerapkan paradigma ini gitu ya. Jadi bagaimana memastikan bahwa ini semua itu baik gitu ya. Nah, itu dia. Lalu, metode yang berikutnya, yaitu yang disebut dengan Rapid Application Development. Ya.
Nah, apa itu metode Rapid Application Development? Merupakan satu proses dari perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat. Jadi waktu pengembangannya itu antara 60 sampai dengan 90 hari. Jadi sangat singkat gitu ya. Kemudian dilakukan dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jadi akan dibagi ke dalam komponen-komponen nih, lihat ya. Jadi dibagi ke dalam komponen ataupun tim. Nah, tim-tim tersebut akan mengerjakan setiap komponen-komponen dari sistem yang ada. Nanti di dalam tahap akhir baru digabungkan. Seperti itu, makanya bisa cepat. Ya. Nah, tahapannya apa saja? Yang pertama yaitu tahap bisnis modeling. Nah, di dalam bisnis modeling ini kita akan melihat gitu ya, modelnya seperti apa. Lalu yang kedua data modeling. Jadi di sini dijelaskan objek data yang dibutuhkan, atributnya seperti apa, identifikasinya, kemudian hubungannya seperti apa. Yang ketiga, proses modeling. Prosesnya seperti apa gitu ya. Aliran informasi dari mana ke mana dan sebagainya. Kemudian application generation. Jadi kita akan menggunakan komponen program yang diusahakan itu bisa dipakai kembali gitu ya. Lalu testing dan turnover. Ya, jadi ya kita bisa mengurangi menekan di dalam waktu pengujian karena tadi penggunaan blok-blok yang sudah ada nggak perlu diuji kembali gitu ya. Tetapi harus dipastikan bahwa komponen baru harus diuji. Nah, kemudian apa yang menjadi keunggulannya? Ya, jadi keunggulannya ya sistem modul tadi gitu ya, jadi bisa cepat. Kemudian dalam RAD ini juga tadi dikatakan akan membangun sebuah komponen yang bisa digunakan kembali, gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan reusable object. Jadi nggak perlu membuang-buang waktu untuk memulai dari awal. Jadi mana yang cocok akan dicari, kemudian digunakan komponen tersebut. Ini yang akan mempersingkat waktu dari pembangunan. Kemudian apa kelemahannya? Ini, jadi kelemahan dari RAD ini bahwa harus dipastikan nih SDM-nya benar-benar mumpuni gitu ya. Kemudian menuntut pengembang dan pelanggan itu untuk memiliki komitmen yang kuat gitu ya. Karena kalau tanpa ada komitmen yang baik, yang kuat, maka mustahil dengan sistem RAD ini akan berhasil. Seperti itu. Oke, nah itu dia yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan yang ketiga ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat difahami. Dan akhir kata, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.